Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kabar anak-anakku semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan juga kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar masuk sekolah normal seperti biasanya. Nah, pada semester 2 ini, di semester 2 ini pelajaran komputer masih bersama dengan Ustadz Zainul ya. Jangan lupa untuk rajin belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ustadz ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita simak video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu setting tampilan layar monitor LCD proyektor. Nah, apa kegunaannya ini? Kegunaannya ketika anak-anak sudah selesai membuat dokumen di Microsoft PowerPoint, kemudian ingin mempresentasikannya. Nah, disinilah kita harus tahu ya anak-anak, settingan apa saja, settingan tampilan apa saja yang ada pada komputer kita. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, sebelum Ustadz lanjutkan, ayo kita berdoa ya. Ayo kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz lanjutkan anak-anak. Nah, di sini ada display setting. Display setting itu adalah pengaturan tampilan ya. Yang pertama itu adalah computer only. Nah, computer only ini hanya tampil di layar monitor. Jadi layoutnya itu hanya pada layar laptop atau komputer kita saja, tidak tampil di layar proyektor ya apabila kita memilih komputer only ini. Kemudian yang kedua itu duplikat. Duplikat itu tampil di semua layar, baik di layar komputer maupun tampil di layar proyektor. Kemudian yang ketiga itu adalah extended ya, extend. Itu dua layar aktif, monitor dan proyektor. Artinya apa? Artinya layout layar ini itu seakan-akan memanjang antara layar pada laptop, layar pada komputer dan layar pada proyektor ya. Nyambung ya, seakan-akan nyambung. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa aktifkan kedua-duanya. Semisal kita membuka dokumen Microsoft PowerPoint, kita tampilkan di layar proyektor, tinggal geser saja. Kemudian kita membuka dokumen yang lain di layar laptop kita. Nah, maka dokumen yang lain itu tidak tampil di layar proyektor. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang ketiga itu, yang berikutnya ya, bukan yang ketiga anak-anak, yang keempat adalah proyektor only. Itu hanya tampil di layar proyektor saja. Ya, artinya di layar komputer kita tidak tampil, di layar laptop kita tidak tampil, namun tampil di layar proyektor saja. Nah, itu anak-anak. Kemudian berikutnya cara atau langkah-langkah pengaturan tampilan komputer Windows 10 ya. Kenapa Ustadz
langkah-langkah pengaturan tampilan komputer di Windows 10. Kenapa Ustadz memberi langkah-langkah ini? Karena rata-rata laptop atau komputer yang terbaru pada saat ini itu menggunakan sistem operasi Windows 10. Operating sistemnya rata-rata sudah memakai Windows 10. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana cara-caranya? Cara-caranya yang pertama yaitu klik kontrol panel. Kontrol panel ini bisa anak-anak cari ya dengan cara mengklik menu start ya, kemudian tulis saja sudah kontrol panel, maka biasanya akan muncul di situ, tinggal klik saja. Kemudian yang kedua itu kita pilih klik hardware and sound. Kemudian yang ketiga itu kita pilih dan klik display ya, klik display. Kemudian di sini klik project to second screen. Nah, nanti akan tampil pilihannya di situ. Tinggal kita pilih kita mau tampilan yang seperti apa ya. Nah, ini kita pilih tipe tampilan yang kita inginkan. Nah, seperti itu anak-anak langkah-langkah pengaturan tampilan komputer di Windows 10 ya. Atau lebih cepatnya kita bisa menekan tombol pada keyboard ya, tombol Windows dan P ya, secara bersama-sama. Nah, seperti itu anak-anak. Windows P. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya itu adalah cara langkah-langkah tampilan, pengaturan tampilan komputer di Windows 7 ya. Kenapa Ustadz juga kasih di Windows 7? Karena biasanya laptop-laptop lama ya, laptop atau komputer yang lama itu masih banyak menggunakan Windows 7 ya. Karena memang Windows 7 itu hadir lebih dulu daripada Windows 10 ya, daripada Windows 10. Itu masih banyak sekarang yang memakai sistem operasi Windows 7 ini. Langkah yang pertama yaitu klik kanan pada desktop. Kemudian klik screen resolution. Kemudian pilih tipe tampilan pada display ya. Nah, di situ kita bisa pilih sudah tipe seperti apa yang kita inginkan ya. Kalau misalnya kita ingin tampil dua-duanya, bisa kita pilih duplikat ya. Kalau ingin tampil di monitor saja, kita bisa pilih projector only. Nah, seperti itu anak-anak. Namun biasanya baik di Windows 10 atau di Windows 7, ketika kita memasukkan kabel proyektor ya, baik yang HDMI ataupun yang VGA, secara otomatis, secara default itu sudah berada pada mode tampilan duplikat ini, baik di layar proyektor atau di layar laptop kita, itu biasanya sama-sama tampil. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, di sini kemudian kita bisa klik OK ya, OK atau apply ya. Nah, seperti itu ya anak-anak, langkah-langkah pengaturan tampilan komputer di Windows 7. Baik anak-anak, seperti itu penjelasan dari Ustadz. Oke ya, Ustadz akan kasih gambaran sedikit ya. Nah, bagaimana langkah-langkah pengaturan tampilan komputer ya di Windows 10 ya, karena laptop yang Ustadz gunakan ini di Windows 10 ya. Ustadz memakai Windows 10. Kalau anak-anak di rumah Windows 7, nah itu bisa menggunakan langkah-langkah ini. Kalau anak-anak di rumah itu Windows 10, anak-anak bisa menggunakan cara atau langkah-langkah yang sebelumnya. Baik anak-anak, di sini Ustadz akan memberikan gambaran ya bagaimana cara men-setting tampilan layar atau layout display. Namun anak-anak tidak bisa langsung mempraktekannya di rumah, karena untuk mempraktekkan ini kita butuh yang namanya proyektor ya. Oke.
Kita pertama-tama kita langsung saja kita tekan Windows P. Nah, mungkin agak sedikit berbeda ya, karena komputer yang Ustadz gunakan ini menggunakan Windows 10. Namun pada intinya sama anak-anak. Di sini ada screen only, PC screen only. Itu sama dengan hanya tampil di layar monitor komputer saja. Kemudian ada duplikat tampil di kedua-duanya. Ada extend dan juga ada second screen only. Second screen only ini kalau di Windows 7 itu adalah projector only. Nah, seperti itu anak-anak. Pada intinya sama, cuma memang menunya agak sedikit berbeda. Nah, seperti itu ya, karena memang Windows 10 itu adalah Windows yang terbaru anak-anak. Kalau anak-anak di rumah itu memakai Windows 7 bisa menggunakan cara yang sudah Ustadz videokan tadi. Kalau seumpamanya anak-anak di rumah itu menggunakan Windows 10 bisa memakai cara yang juga Ustadz bagikan tadi ya anak-anak, seperti itu. Nah, kita tinggal pilih saja di sini. Namun ini tidak bisa kita gunakan karena kita tidak terhubung dengan layar proyektor ya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita nanti praktekkan bersama-sama ya, ketika situasi sudah normal seperti biasanya. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya anak-anak, agar kita bisa masuk sekolah seperti biasanya ya. Oke, mungkin itu ya anak-anak yang bisa Ustadz jelaskan. Baik anak-anak, untuk tugas ya, untuk tugas di sini tugasnya yang pertama yaitu jelaskan ya apa maksud dari duplikat layout display ya. Pengertiannya itu apa ya. Kemudian apabila kita ingin men-setting hanya tampil di layar proyektor saja, maka kita pilih tipe layout display yang mana. Kemudian tugas yang ketiga yaitu jelaskan langkah-langkah pengaturan tampilan atau layout display pada Windows 7. Nah, di video sudah Ustadz jelaskan tadi ya. Kemudian yang keempat, apa maksud dari extend pada layout display ya. Nah, itu silakan anak-anak jawab. Tugasnya dijawab dalam bentuk slide PowerPoint ya. Kemudian di save dengan file name nama lengkap TG1 S2 TIK SDIT 6. Silakan anak-anak kasih nama seperti itu ya, file name-nya. Jangan dikasih nama panggilan anak-anak agar Ustadz itu mudah mengoreksinya ya anak-anak. Oke, itu tugasnya anak-anak. Sebelum kita akhiri, nah ini contohnya ya, ini contohnya seperti ini anak-anak. Contoh Zainul Hasan TG1 S2 TIK SDIT 6. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu ya anak-anak materi yang bisa Ustadz berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.